Mas Hasan mau neror yang punya rumah ini, Pak. Dia nggak sih. Dek, arahnya dari sini, Pak. Ah, itu tuh, Pak. Orang tuanya. Tuh kan, cepat kayak gitu, Pak. Dorong awal. Mas Hasan mau neror yang punya rumah ini, Pak. Dia nggak sih. Dia tahu kita, Pak. Dia tahu, dia tahu, dia tahu. Ini surat senter aja, nggak apa-apa. Nggak siapa itu. Ngasih makanan sama anak kecil lu, Pak. Masuk, betul. Dek, dek, dek. Assalamualaikum. Dek, Pak. Itu, Dek. Ini adik, Pak. Dek, tuh mana ada orangnya. Pegang, dah, pegang. Ya, kemana tadi? Hati-hati, Dek, hati-hati. Kok jalannya kayak gini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak bisa ngomong ya? Assalamualaikum. Gini, kenapa? Kenapa kayak gini ya kondisi fisiknya ya? Dek, bisa ngobrol, bisa ngomong, bisa. Kok cuma ngangguk-ngangguk? Bisa ngobrol, Dek? Oh, apa-apa? Hmm, kenapa kok bisik-bisik? Takut sama siapa? Oh, nggak usah takut, itu adikku kok. Nggak berani ngomong katanya. Iya, Dek. Tadi itu Mas lihat ada perempuan gedor-gedor pintumu. Ini benar rumahmu, Dek? Kamu tinggal sama siapa di sini? Sama siapa? Heeh. Kamu tinggal sama ibumu. Ibumu yang tadi ngasih ini. Ini bingkisan apa, Dek, kalau boleh tahu? Apa? Boleh tak lihat? Bingkisan apa ya, Kak? Oh, roti, Bar. Roti, roti. Nggak tahu roti apa ini. Masih enak, masih ini sih, masih seger sih kelihatannya. Ini yang ngasih ibumu tadi. Ya, Dek. Nih, pegang. Dek, Mas kok lihat ada yang aneh ya? Itu bener ibumu? Ngomong aja sih, nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya, takut sama siapa nih? Terus ibumu mana? Kok tiba-tiba ngilang?
Itu di dalam rumah nggak ada siapa-siapa lagi. Coba Bar lihat dalam situ Bar. Oh, kok berantakan kayak gitu tuh? Oh my. Ini bener rumahmu? Ya, kondisi berantakan kayak gitu dalamnya ya. Eh, eh, ngomong aja sih nggak apa-apa daripada Mas harus bisik-bisik. Kayak orang ketakutan gitu. Eh, bilang sama Mas, takut sama siapa? Bisikin aja, bisikin, bisikin, bisikin. Enggak ada orang jahat. Enggak ada yang jahat, kenapa takut? Ibumu mana ibumu? Saya tak ngobrol sama ibumu. Mana, Pak? Ini malah pindah ke sini, Pak. Centernya mana tadi? Lihat tuh, tangannya pucat tuh. Mukanya juga pucat semua. Assalamualaikum. Kamu bener itu, anakmu itu? Iya. Tuh, bisa bisa bicara, Pak. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Benar kamu, ibu dari anak itu. Benar. Itu anakmu. Apakah anakmu nggak tahu kalau wujudmu ini bukan manusia? Tidak tahu. Oh iya, kok tadi waktu saya tanya, dia itu nggak mau bicara. Bahkan sebenarnya dia bisa bicara, orang tadi bisikin ke saya. Terus dia bilang takut. Takut itu sama kamu, takut sama siapa? Takut sama kita. Insya Allah kita tuh nggak mau ngapa-ngapain. Justru tadi tuh saya itu mantau kamu. Kami berdua tadi tidak sengaja melewati depan rumah ini. Nah, ketika saya sampai di ujung sana, saya lihat kamu dari samping rumah itu, kamu jalan, terus tiba-tiba ngilang. Nah, itu yang jadi saya penasaran. Ketika saya lihat dari samping, tiba-tiba nggak ada, kamu udah di depan pintu. Maka dari itu yang membuat kami penasaran. Kami terus nyamperin ke sini. Dan saya rasa kamu juga udah mengetahui kehadiran kami. Ketika kami intip dari samping, terus kamu melihat kehadiran kami tadi. Apa yang terjadi sama kamu? Suami saya jahat. Suaminya jahat. Jahat kenapa? Karena saya sudah tidak ada di dunia ini. Emang apa yang dilakukan oleh suamimu? Saya Suamimu dulu memelihara tuyul. Terus? Oh, jadi kamu suruh nyusui tuyul peliharaan suamimu itu di saat keadaanmu sedang hamil. Hamil anak yang mana? Yang
Yang lain apakah anakmu itu? Masih di situ nggak, Bar? Adik, Bar? Oh, masih. Ketika saya melahirkan anak saya dan seperti itu, Berarti, saya berarti apa yang saya lihat tadi, saya melihat sedikit ada yang aneh sih. Jalan apa? Cara jalan anakmu itu berarti itu ini ya kekurangan dari lahir ya. ketika suami saya Mm-mm, bahasanya mm-mm. dia meninggalkan anak saya begitu saja di sini. Berarti setelah kamu melahirkan anakmu itu, kamu meninggal dunia, terus karena suamimu tahu anakmu ini mempunyai kekurangan fisik dari bayi, terus suamimu meninggalkan anakmu ini. Nah, pertanyaan saya, siapa yang merawat anakmu itu dari bayi sampai sekarang? Umur berapa sekarang anakmu ini? 7 tahun. Saya Hmm, saya juga sekarang ya, kalau misalkan kamu yang merawat, kamu yang memberi makan, saya takutnya itu makanan bukan makanan sebangsa manusia yang kamu kasih. usia Kok kamu bisa bilang seperti itu? saya Berarti kamu menyuri makanan manusia untuk kamu kasih ke anakmu ini. Oh, seperti halnya roti yang tadi kamu kasih itu. Itu beneran. Bentar, kamu jangan kemana-mana. Saya akan buktikan secara langsung. Bar, sini Bar. Dek, ini. Mas mau minta rotinya sedikit boleh? Sedikit aja. Mas dari tadi lapar belum makan. Boleh ya? Kita buktiin aja Bar. Ini sedikit aja kok Dek. Kita buktiin langsung. Tapi sedikit aja. Takutnya nanti adiknya kurang. Kamu juga ikut makan loh Bar. Ya makanya itu sosoknya bilang ini asli dari manusia. Makanya kita buktiin aja daripada nanti adiknya yang kenapa-napa. Apa? Enggak kita enggak minta semua kok, sedikit. Apa? Bilang aja. Oh, enggak usah, enggak. Bilangnya nambah lagi aja Mas kalau misalkan lapar. Enggak, ini dikit aja kok. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Asli roti sumpah. Apa kan kameranya? Ini kamu makan gantian. Ini kamu jongkok sini. Ya ini itu punya asli udah makanya buktiin dulu. Habisin lah. Ya udah berarti beneran juga nih. Dek tunggu bentar ya Dek ya. Tak lanjut ngobrol sama ini ya, ibumu ya. Pegang, Pak. Oh, bener dia. Ya, saya udah membuktikan sendiri bahwasanya makanan yang kamu berikan anakmu itu makanan nasi. Saya kira gini, saya tahu betul sebangsamu, di mana makanan yang diberikan kepada manusia biasanya itu makanan tak lazim. Seperti apa? Kayak cacing, kayak jatung, kayak gitu. Darah, nanah, dan sebagainya. Makanya saya tidak mau kalau misalkan apa yang kamu beri ke anak itu bukan makanan manusia.
Iya, ya, ya. Ya sudah. Eh, saya gini, saya masih penasaran kenapa anakmu begitu takut dengan kedatangan kami berdua ini. Apakah memang ada sesuatu atau hal yang disembunyikan oleh anakmu, atau karena memang anakmu tidak pernah bergaul sama sekali dengan orang-orang di luar? Mm-mm. Mm-mm. Oh, jadi karena bulian dari teman seumurnya, mungkin karena kekurangan fisiknya, mungkin itu yang membuat dia trauma dan dia takut seperti itu. Oh, ya. Ah, namamu siapa? Siti. Ya, Bu Siti. Kalau boleh, ah, saya izin anaknya sampean saya taruh di yayasan. Karena gini, menurut saya daripada dia tinggal di sini sendiri, tidak ada yang ngurus, dan ini kan bisa dikatakan suamimu meninggalkan anakmu ini kan dari bayi. Nah sekarang umur 7 tahun, berarti paling enggak ya udah lama kan, udah hampir 8 tahunan berarti. Kalau misalkan dari bayi sampai sekarang umur 7 tahun. Kalau untuk keselamatannya saya bisa menjamin, tapi kalau untuk kebahagiaan ataupun kenyamanan saya tidak bisa jamin. Karena apa ya? Eh, mungkin memori dia ataupun apa ya? Kayak kebiasaan dia kan udah seperti ini, dan ketika dia datang di tempat baru dia harus menjalani kayak adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan orang sekitarnya, adaptasi dengan teman-teman barunya. Ya insya Allah nanti akan kami awasi dan akan kami serahkan ke pengurus yayasan, di mana insya Allah beliau-beliau itu orangnya sabar, orang baik, orang jujur, orang amanah. Jadi kamu bisa memantau anak, bahkan kamu bisa memantau saya dan adik saya ketika kamu merasa jika nanti anakmu saya bawa itu dalam keadaan yang uh, mungkin menurutmu menyiksa anakmu, ataukah mungkin menurutmu nanti anakmu nggak bahagia ketika ajak ke yayasan. Jadi lebih baik ya kita coba dulu lah. Kamu apa nggak kasihan lihat anakmu tinggal sendirian di situ? Baik, baik. Oh ya, apakah kamu mau tahu informasi terakhir suamimu di mana? Kamu tidak tahu. Bahkan dalam keadaan hidup ataupun meninggal pun kamu nggak tahu. Bentar, saya akan tanya sama anakmu dulu, mau apa enggak. Hmm, biarin. Dek, Mas sekarang tahu kenapa kamu nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Padahal kamu bisa ngomong loh. Nggak, gini. Mas itu nggak ada niatan untuk bully adik, ataupun menghina adik, ataupun mau jahat sama adik. Mas sudah tahu ceritanya semua dari ibumu. Jadi kamu tinggal di sini sendiri ya. Ya udah gini dek, daripada adik tinggal sendirian di rumah yang mungkin menurut Mas tidak layak seperti ini ya, tidak terlalu menyenangkan. Adik ikut Mas yuk. Apa? Ke yayasan. Di sana tuh banyak eh, teman-teman yang seumuran adik. Ini maksudnya Mas itu bukan apa ya? Bukan kok Mas itu mau memisahkan antara adik sama orang tua adik, akan tetapi Mas itu mau nyarikan tempat
ya mungkin yang cocok, yang layak buat adik itu. Oh ya Mas, izin masuk bentar boleh? Boleh ya, ayo Bar, pinjam santai Bar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kondisinya kayak gini banget Bar. Iya. Assalamualaikum. Udah kayak gini Bar. Tapi adiknya berani loh ya. Kasihan adik. Dek, adik nggak takut tinggal sini sendiri? Ya wes, ini makan dulu aja lah, makan nih. Nggak apa-apa, Mas tak tungguin di sini. Nggak apa, makan dulu. Jadi ya teman-teman, saya kasihan banget nih sama adik. Bahkan umur-umur segini tuh harusnya masih mendapat kasih sayang dari kedua orang tua, kehangatan keluarga, dan tetapi ya ternyata ada kisah kelam sebelumnya di keluarga adik ini, dan nggak tahunya itu dia masih punya bapak. Tapi kenapa Dik? Nggak enak? Hah? Nggak tahu. Apa kita antar ke yayasan sekarang yuk? Kasihan. Oh yuk, ikut Mas ke yayasan yuk. Ayo, nggak apa-apa, Mas udah izin kok sama orang tua adik. Ayo Bar, gak usah Bar.